Malam hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pemenang. Ya. Pemenang dalam hal apa? Itu jadi masalah. Karena banyak kekristenan salah memahami. Dipikir jadi pemenang itu menang berkompetisi dalam persaingan dunia. Apakah betul seperti itu? Ya, kita akan pelajari sore hari ini. Kita akan baca dahulu ya, konteks firman Tuhannya, 1 Yohanes 5, ayat 1 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Baik, terima kasih Pak Andoko. Setiap orang yang percaya Yesus adalah yang diurapi, itu lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Allah juga mengasihi orang-orang yang lahir dari Allah. Jadi kalau ada orang percaya, merasa dia lahir dari Allah gitu ya, tapi membenci sesamanya yang juga lahir dari Allah, itu tidak tepat, itu sebuah kebohongan. Banyak orang karena beda doktrin saling membenci. Hanya karena beda doktrin tidak ada kasih. Itu sebetulnya enggak tepat. Ya. Karena orang yang lahir dari Allah itu pasti punya kasih yang sama seperti Allah mengasihi. Inilah tandanya kita mengasihi anak-anak Allah. Jika kita mengasihi Allah dengan melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya. Jadi kasih itu bukan cuma jargon, slogan. Gitu ya. Kasih itu tepat. Sebuah tindakan. Ya. Kasih tidak sentimental, namun berorientasi pada sikap hati dan tindakan. Ketaatan sangat menentukan sikap hidup kekristenan. Saat ini Bapak Ibu banyak berbagai macam denominasi dan ajarannya. Janganlah kita saling membidat-bidatkan. Padahal sama-sama percaya Tuhan Yesus.
karena hanya perbedaan sedikit dicap bidat, dicap sesat. Itu malah menunjukkan seseorang nggak lahir dari Allah, karena Allah tidak pernah membenci. Sikap Allah kepada sesama tidak pernah membenci. Sikap Tuhan Yesus, meskipun terhadap Farisi, tidak membenci. Meskipun orang Farisi membenci. Menegur, ya menegur, tetapi nggak perlu membenci, membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan, itu nggak perlu. Apalagi kita bukan Tuhan. Ya, yang memahami kebenaran secara absolut. Nggak boleh seperti itu. Sikap kasih harus diutamakan meskipun berbeda. Ya, ini pesan Rasul Yohanes. Perintahnya tidak berat, sebab muncul dari pengertian yang benar dan gairah kasih kepada Allah, bukan sekedar hukum tanpa pengertian. Perintah mengasihi itu tidak berat, kalau kita mau meresapi, mengasihi dari hati, bukan hanya secara hukum. Kalau jadi hukum itu berat. Mengasihi, kalau kita pandang dari sisi legalitas saja, yang penting harus begini, itu berat. Memberi sedekah, yang penting harus memberi sedekah, itu berat. Tetapi kalau kita bisa mengasihi dia karena kita paham bahwa Allah mengasihi dia, Allah juga ingin dia selamat, maka tidak ada berat bagi kita untuk memberi. Anda pertimbangkan ini dalam hati Anda, dalam hati kita. Kenapa aku memberi dengan berat? Biasanya karena orang tidak mengenal. Tapi kalau kenal lebih tidak berat. Kan gitu, pengertian-pengertian ini. Nah kalau kita bisa memandang orang lain meskipun yang tidak kenal, sama seperti kita cara Allah memandang, itu tidak akan berat. Mungkin kita tidak kenal sama orang itu ya, tetapi Allah itu kan mengenal orang itu. Kita mencoba memposisikan diri di sisi Allah, melihat orang itu meskipun tidak kenal apa. Allah itu memberi berkat, memberi rezeki pada orang yang percaya maupun yang tidak percaya, orang baik maupun orang jahat. Kalau kita memiliki sudut pandang Allah, kita baru disebut lahir dari Allah seperti itu. Jadi sebetulnya banyak orang Kristen belum lahir dari Allah. Kenapa? Membenci sesamanya. Benci sesama orang Kristen hanya karena beda doktrin. Ya. Sebab sama seperti Yesus, idealnya setiap orang yang lahir dari Allah mampu mengalahkan gairah dunia dengan iman, atau dengan kata lain, mengalahkan dunia dengan ketaatan. Tergantung kita mau taat apa tidak. Kalau ada di antara kita masih membenci sesama, pertanyakan. Kita bukan nggak bisa mengampuni, bukan tidak bisa mengasihi, tetapi lebih cenderung tidak mau. Aku enggak mau Pak mengampuni orang itu. Kegi saya, kan banyak gitu. Kalau mau bisa kok. Jadi idealnya setiap orang yang lahir dari Allah mampu mengalahkan gairah dunia. Beriman bahwa Yesus anak Allah bukan sekedar percaya di akal, namun sepakat atau mau bersekutu dalam ketaatan yang sama, memiliki roh atau gairah yang sama, yaitu memuaskan hati Bapa. Kalau Yesus nuruti kegi, gitu ya, benci pada saat disalib, dia nggak akan berbicara, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau nuruti sakit hati, dikatakan kan, dia datang kepada milik kepunyaannya. Israel itu milik Tuhan, manusia itu milik Tuhan. Lah kok malah disalib?
Kalau nuruti kegi, tidak ada pengampunan buat kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita nurutin emosional kita, kegi kita, gitu ya, kebencian kita, ya kita tidak bisa taat. Itulah yang disebut kalah, bukan pemenang. Itulah yang disebut apa? Tidak memiliki gairah yang sama. Jadi yang disebut pemenang adalah memiliki gairah yang sama seperti Tuhan. Mau taat meskipun disalib untuk mengampuni sesamanya. Yesus jadi manusia, dia mengampuni sesama kita. Sesamanya, kita maksudnya. Orang percaya adalah pemenang dan akan terus menjadi pemenang dalam perjuangan yang sama dengan Kristus. Melalui kemenangan Kristus atas gairah dunia. Jadi kalau orang Kristen disebut pemenang, itu menang melawan gairah dunia. Salah satu gairah dunia adalah membenci sesama. Itu gairah. Roh dunia, gairah dunia itu kebencian. Kenapa terjadi perang? Karena ada kebencian. Karena ada iri hati. Karena ada kedengkian. Jadi yang disebut pemenang, jadi yang disebut orang Kristen, pemenang adalah orang Kristen yang mampu mengalahkan gairah dunia. Di ayat 6 sampai 8 cukup rumit menjelaskan ya. Tetapi besar kemungkinan kalimat bahwa inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bla bla bla. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ya, kalimat itu rumit sebetulnya, banyak tafsiran. Tetapi saya yakin ini merujuk pada cara Yesus dinyatakan. Di mana saat Yesus dibaptis di sungai, itu air ya, dan darah simbol ketaatannya sampai mati, serta karya Roh Kudus dalam hidupnya. Karya Roh Kudus dalam hidupnya. Pak, apa Yesus dipenuhi Roh Kudus? Ya, itu jelas. Jelas, di Kisah Para Rasul dijelaskan. Dia yang berjalan menyembuhkan orang sakit, itu dipenuhi Roh Allah. Jadi Yesus melakukan itu dengan kuasa Roh Allah. Gitu ya. Jadi air, darah, dan roh ini merujuk cara Yesus dinyatakan. Dia dibaptis, saat dibaptis gitu ya, ada penglihatan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus tampak seperti merpati turun atasnya. Air, ya, pembaptisan. Lalu darah, bicara tentang ketaatan sebagai korban. Dan Roh Kudus, ya, yang memimpin hidupnya. Ini cara Allah menyatakan diri. Ya. Kalau dilanjutkan, kalimat setelahnya itu ada kalimat dalam kurung. Itu sebetulnya dalam kurung maksudnya tidak ditemukan kalimat ini di teks-teks yang lebih tua. Jadi ini kalimat tambahan. Ya, dalam kurung itu di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung. Ini teks tambahan, ini malah buat bingung. Seandainya dalam kurung ini diabaikan, itu lebih mudah. Ya. Jadi teks ini tidak terdapat di naskah asli yang tertua, tidak ada. Jadi jika kita abaikan akan mempermudah pengertian air, darah, dan roh. Ya, dikatakan air berbicara tentang pembasuhan atau pembersihan atau pemurnian. Baptis itu kan bicara tentang pemurnian, pembersihan. Darah berbicara tentang ketaatan dalam berkorban atau penebusan. Roh berbicara tentang gairah yang benar. Ya, roh itu bicara tentang gairah yang benar, yang tidak menyayangkan nyawa, yang tidak egois. Gairahnya Yesus itu berani berkorban, mau berkorban dan berani berkorban. Itu gairahnya, itu roh.
tidak menyayangkan nyawa, tidak egois. Jadi kalau kita masih egois, segala sesuatu dilihat dari sudut pandang kepentingan saya saja, kita tidak punya gairah yang sama loh dengan Tuhan. Nah, ketiga ini, pembersihan atau pemurnian darah gitu ya, tentang berkorban, ketaatan untuk berkorban, dan roh berbicara gairah untuk taat kepada Bapa, tidak menyayangkan nyawanya, tapi mau menyenangkan hati Bapa. Ketiga hal inilah satu ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, Yesus datang dengan kemurnian dan ketaatan sampai mati. Gairahnya memuaskan Bapa adalah saksi dari pengertian yang benar. Yesus dalam pengurapan atau didikan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi seperti Yesus, perhatikan ini. Maukah kita memurnikan hati kita setiap hari? Mau enggak kita berkorban untuk sesama kita? Punyakah kita gairah untuk memuaskan hati Bapa di surga? Punya enggak? Kalau punya, inilah kesaksian hidup yang sebenarnya. Punya tiga hal ini kita berarti pemenang. Tidak punya tiga hal ini berarti kita belum pemenang. Dikatakan kita mendengar kesaksian manusia. Ya. Kita mendengar kesaksian manusia. Kristen ini begini, Kristen itu begitu, anak Tuhan ini begini, anak Tuhan itu begitu. Bukan enggak boleh, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Apa yang disebut kesaksian Allah? Ya memiliki tiga hal itu. Memiliki kemurnian hidup, memiliki ketaatan sampai mati, dalam gairah menyenangkan Bapa, gitu ya. Adalah kesaksian yang benar, itu lebih kuat dari kata-kata. Paham ya? Kesaksian Bapak Ibu dalam hidup punya kemurnian hati untuk menjadi lebih suci, lebih murni. Punya punya kerelaan berkorban, tidak egois, mau menyenangkan Bapak di surga dengan mengasihi sesama. Ini loh kesaksian Allah itu. Yang dibutuhkan kesaksian Allah dalam hidup kita itu. Bukan kesaksian manusia, Bapak Ibu saya mau bersaksi. Gitu. Saya kemarin kecelakaan, tetapi saya tidak tergores sedikit pun. Wah itu. Bukan nggak boleh bersaksi seperti itu ya, tetapi itu bukan yang sesungguhnya. Kesaksian yang sesungguhnya adalah hidup kita. Itu kesaksian Allah. Kalau kalau kita punya tiga hal itu, kita tuh disebut saksi-saksi Allah. Kalau sekedar ucapan itu saksi-saksi manusia Bapak Ibu. Saya mau bersaksi Bapak Ibu, hutang saya lunas. Sekali lagi bukan nggak boleh, tetapi bukan itu, ya, bukan itu saksi yang sesungguhnya. Makanya dikatakan kita mendengar kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kesaksian Allah itu yang bagaimana? Kesaksian Allah itu di saat manusia bisa memiliki gairah seperti Tuhan Yesus, mengasihi sesamanya, murni benar yang sama seperti Kristus. Inilah yang disebut pemenang. Ya. Sama dengan menjadi saksi. Kita punya kemurnian, kita punya ketaatan, kita punya gairah yang sama seperti Kristus. Inilah saksi. Dia menjadi seorang saksi Kristus ya seperti ini. Bukan cuma ngomong. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi saksi berarti menginjil di perempatan pasar. Sebetulnya bukan itu menginjil. Tuhan perintahkan apa? Jadikan segala bangsa murid. Berarti ada apa? Pembelajaran yang berkelanjutan. Di mana guru harus memiliki apa? Pemahaman yang utuh. Bukan sekedar ngomong Yesus Tuhan. Tapi harus ada penjelasannya. Dan memiliki cara hidup yang sama sebagai saksi. Ini beratnya Bapak Ibu. Jadi pendeta itu beratnya kan itu.
Dan beratnya orang Kristen ya itu. Karena seharusnya yang menjadi saksi kan bukan cuma pendeta. Jadi menjadi pemenang bagi seorang Kristen bukan berarti miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, lalu kesaksian, bukan itu loh. Bukan nggak boleh bersaksi ya, soal kesembuhan saya disembuhkan Tuhan, ya silahkan enggak apa-apa. Tetapi saksi yang sesungguhnya bukan seperti itu. Ya. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Kalau enggak kaya gimana? Kalau enggak sembuh gimana? Enggak jadi saksi? Seharusnya tetap bisa. Saat kita miskin, saat kita sakit, mampu enggak kita mengucap syukur? Mampu enggak kita mengambil pelajaran dari sakitnya kita? Dari kemiskinan kita? Bisa tabah enggak menghadapi kemiskinan? Kalau stres, mau bunuh diri, mau akhirnya jadi perampok atau pencuri atau koruptor, itu bukan saksi kan? Jadi orang Kristen tidak ada alasan tidak menjadi saksi, saat miskin pun, saat sakit pun bisa menjadi saksi. Ya. Menjadi pemenang dalam kekristenan berarti mampu mengalahkan gairah dagingnya yang najis untuk tetap hidup dalam kekudusan. Itu saksi yang benar, itulah pemenang. Mampu tekun hidup di dalam firman, itulah saksi. Apapun kondisi kita Bapak Ibu, kalau kita bisa tekun dalam firman, tekun belajar, tekun dalam perenungan, dalam setiap aspek kehidupan, itulah saksi, itulah pemenang. Pemenang itu saksi. Kalau tidak menang, tidak ada yang disaksikan. Pemenang itu dalam hal apa? Ya dalam hal seperti ini, tetap menjaga hidup kudus. Tetap menjaga hidup kudus. Meskipun tidak kelihatan orang, tetap menjaga hidup kudus. Sulit enggak? Tergantung kita, mau apa enggak. Kalau mau ya enggak sulit. Kalau enggak mau, masih terikat sama gairah lamanya, masih mencintai gairah lamanya, ya sulit. Kan pilihan. Seperti seorang olahragawan Bapak Ibu. Ngangkat 5 kilo sama 1 kilo. Sulit yang mana? Atau sama-sama ringan sebetulnya? Sulit yang 5 kilo Pak, sebetulnya enggak. 1 kilo pun kalau enggak niat olahraga, ya sulit. Mending delosor aja. Tetap tidur. Betul? Tapi kalau niat olahraga, 5 kilo pun diangkat. Betul itu. 10 kilo pun diangkat. Memang perlu latihan, bertahap, betul. Tetapi malas itu dia abaikan. Kalau mau hidup kudus kan seperti itu. Baca kitab suci, sulitnya apa? Tidak ada sulitnya. Yang sulit kan niatnya ini loh, mau baca ini loh. Ya. Jadi pemenang dalam kekristenan berarti mampu mengalahkan gaya dagingnya yang najis untuk tetap hidup dalam kekudusan. Mampu tekun hidup dalam firman dan tidak teralihkan fokus. Pemenang itu hidup najis, ya dia singkirkan. Dia mau fokus belajar firman, dia mau merenungkan firman dan menghidupinya dengan tekun. Tekun itu berarti tidak teralih fokus. Kalau teralih fokus Bapak Ibu, tidak bisa. Mau baca firman, filmnya bagus, taruh dulu, nanti nonton film dulu. Habis nonton film, ngantuk. Tidak jadi, besok pagi aja, kan gitu. Ini orang tidak fokus, orang yang tidak mau niat jadi pemenang. Kalau mau niat jadi pemenang, kalahkan keinginan nonton film-film itu. Kalahkan keinginan hal-hal yang tidak berdampak kekal, kalahkan, singkirkan. Kita tetap fokus sama yang berdampak kekal. Harusnya seperti itu.
Menjadi pemenang berarti kita berhasil merubah kodrat dan memiliki hidup yang kekal. Kita menang atas maut, itu maksudnya menang. Menjadi pemenang itu bukan saya berhasil menduduki jabatan pegawai negeri eselon sekian Pak. Wah, itu bukan pemenang. Orang dunia pun bisa. Tanpa Allah bisa. Saya bersaksi Pak, deposito saya sekian, dari saya miskin, menderita, sekarang saya jadi konglomerat. Itu bukan kesaksian. Orang kaya, orang dunia pun bisa kaya raya. Tanpa Yesus loh, bisa. Kalau Anda lihat di Forbes gitu ya, peringkat 10 orang kaya Indonesia, ada yang rohani? Kalau baik ada, kalau yang rohani, yang benar-benar Kristen, yang benar-benar cinta Tuhan, tidak ada. 100 orang terkaya dunia, itu orang dunia semua. Tidak ada anak Allah, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan, tidak ada. Jadi jangan itu pikirannya. Menjadi pemenang berarti kita berhasil merubah kodrat dan memiliki hidup yang kekal. Kita menang atas maut, itu artinya pemenang. Menang atas kodrat dosa kita, itu menang atas maut berarti. Ya, seperti Tuhan dibangkitkan, kelak kita akan dibangkitkan. Itu pemenang. Dan untuk inilah kita bisa berdoa yakin dikabulkan. Kalau kita sudah punya niat ya menjadi pemenang yang benar, apapun doa kita dikabulkan. Tapi apapun ini bukan berarti yang aneh-aneh ya. Harus dipahami. Kalimat ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Jelas bukan berarti segala permintaan dikabulkan. Kalau orang punya kemurnian hati, kalau orang punya ya sikap tidak egois, kalau orang punya gairah seperti Yesus yang mau taat menyenangkan Bapa, permintaannya enggak akan aneh-aneh, enggak akan hal-hal dunia. Itu loh maksudnya. Permintaannya sesuatu yang berdampak kekal. Jadi permintaan kita untuk sesuatu yang berdampak kekal, untuk sesuatu yang mengubah kodrat, ini loh yang akan dituruti sama Tuhan. Dulu kita kan berpikir, minta apa saja. Minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah gitu. Nah, ini konteksnya, lihat konteks makanya. Ini Yohanes ngomong soal apa. Kita berani percaya bahwa doa kita dikabulkan jika sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendak Allah? Kita punya sikap seperti Kristus, kita punya sikap hati seperti Kristus. Kehendak Allah jelas keselamatan manusia, perubahan kodrat kita. Jadi apapun permintaan kita yang berhubungan dengan perubahan kodrat, pasti Tuhan kabulkan. Allah ingin kita ini menang. Allah ingin kita jadi pemenang seperti anaknya menang. Jadi apapun doa kita untuk kemenangan kodrat, untuk kemenangan kita, Tuhan pasti kabulkan. Bapak pasti kabulkan. Jadi jangan diisi ayat ini dengan doa yang lain-lain. Makanya kalau orang ya tidak baca kitab suci sesuai konteks, itu ngelantur, asal comot ayat ini gitu ya. Langsung dipikirnya ini Pak, kita harus berani percaya Pak. Ya berani percaya minta apa dulu? Kalau konteksnya soal kemurnian, kekudusan, ketaatan, gairah untuk menyenangkan Bapak, oke. Tetapi kalau bukan ini, tidak menurut kehendak Allah, tidak menurut kehendaknya, ya jangan harap dikabulkan. Bahkan seandainya doa Anda hal-hal dunia dan terkabul, jangan-jangan itu dari si jahat. Karena yang ditawarkan iblis kan itu. Apa yang ditawarkan iblis? Dunia dengan segala isinya.
Jangan kita merasa kalau doa kita dikabulkan, khususnya hal-hal dunia, Tuhan itu menjawab doa kita loh. Belum tentu. Jangan-jangan itu dari iblis. Karena gairahnya iblis itu. Gairah iblis itu menawarkan hal-hal dunia. Gairah anak iblis mengingini hal-hal dunia. Kalau orang Kristen punya doa yang sama seperti orang dunia, iblis yang mengabulkan doa kita. Bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Hati-hati. Saya ngomong begini bukan berarti semua berkat dari iblis, semua materi dari iblis, enggak gitu loh ya. Bisa saja Tuhan memberi berkat jasmani bisa, tetapi pasti Dia melihat hati kita. Kalau hati kita belum beres, masih terikat hal-hal dunia, lalu kita minta dikabulkan, bisa jadi itu dari iblis. Tapi kalau kita berani berpikir bahwa semua yang aku miliki bukan milikku, itu milik Tuhan. Jadi dia punya sikap apapun yang berhubungan dengan materi ini, aku tunduk padamu Tuhan, aku siap tidak egois, siap mau berbagi, siap menjadi berkat, itu dari Tuhan. Karena Tuhan kan tidak merancang yang jahat. Kalau seseorang yang masih punya hati egois, gitu ya, kemaruk materi gitu ya, doa minta berkat lalu dituruti, kan berarti Allah menjerumuskan orang itu. Ini tidak mungkin. Pertimbangkan itu. Apa memang bisa gitu Pak? Bisa. Bahasa Jawa Timurnya itu apa? Diujo. Apa diujo itu? Diujo, jarno wis, karep-karepe. Sama seperti anak ya kalau diomongi, Le, Nyo, jangan makan itu. Wah, ngotot, nangis purik gitu ya, maksa. Ya wis terserah kamu wis. Sakit rasakno dhewe. Ada kan sikap seperti itu? Ya seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau berdoa pakai slogan push. Wah. Pray until something happen. Push, menekan Tuhan supaya terjadi. Hati-hati. Nah, kamu kok ngotot, kamu nggak tahu hatimu tuh masih busuk, belum beres. Lah kalau kamu minta tak turuti, kamu tuh celaka. Tetap doa minta push gitu. Mungkin Tuhan belebekan gitu ya. Wes kayak karepmu wes nyoh. Dan akhirnya kita tergelincir, lalu nyalahkan Tuhan. Salahmu sendiri karena kamu ngepush. Konsep push itu tidak ada kebenaran Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan push. Tuhan Yesus tidak mengajarkan menekan Allah. Minta, push, tekan, klaim janjinya, doa puasa. Salah loh. Tuhan tidak pernah ngajari seperti itu. Tuhan ngajari apa? Kalau boleh, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tuhan tahu lebih daripada kita. Tuhan tahu lebih daripada kita. Jadi gak usah nge-push. Doa saja dengan ketulusan. Doa saja dengan ketulusan. Bapak, engkau tahu aku membutuhkan ini. Boleh enggak aku punya ini? Kerja, keras, usaha. Punya, puji Tuhan. Enggak punya, berarti Tuhan enggak mengendaki. Hati kita damai, kita tetap bisa mengucap syukur. Orang Kristen stres itu biasanya kalau ngepush sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun enggak terjadi. Akhirnya stres, betul?
Untuk saya ngalami Bapak Ibu, minta ini, minta itu, klaim janji ini, klaim janji itu, ya tidak dikabulkan. Berarti ada yang salah. Untung saya berpikir pasti ada yang salah dengan teologi saya. Mulai belajar. Enggak ada Tuhan ngajari push, pray until something happen. Enggak ada di Alkitab kayak gitu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kalau nge-push itu kan kehendak kita yang jadi. Jadi pemenang itu bukan saat kita berdoa, nge-push lalu dikabulkan. Itu bukan pemenang. Jadi pemenang itu saat kita bisa menguasai keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Aku punya keinginan ini, ternyata tidak sesuai. Ya sudah Tuhan, aku lepas ini. Aku tidak mau ini lagi. Aku percaya Engkau tahu yang lebih baik. Damai sejahtera muncul. Itu pemenang. Menang lawan gairah dunia. Menang lawan gairah dagingnya. Berdoa nge-push itu sebetulnya kedagingan. Itu bukan pemenang, itu kalah sebetulnya. Dia kalah sama gairah dagingnya sendiri. Disebut pemenang itu kalau kita bisa menang melawan gairah sendiri. Dan akhirnya kita berdamai dengan keputusan Allah. Itu baru pemenang. Jangan kebalik-balik Bapak Ibu. Yohanes menyatakan, yang disebut pemenang itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Mampu mengasihi sesama. Murni hatinya, ndak kotor. Enggak egois. Menyenangkan Allah, itu pemenang. Sikap-sikap itulah yang jika dimiliki seorang Kristen jadi pemenang. Kalau sikap-sikap materi yang dikejar, sikap-sikap yang menyenangkan diri sendiri yang dikejar, memuaskan dagingnya, meskipun itu dikabulkan, itu bukan pemenang. Karena belum tentu Tuhan yang kasih. Baca Alkitab itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, baca Alkitab itu tidak mudah. Saya dulu berpikir kenapa bisa punya prinsip nge-push ya. Jangan-jangan memahami Alkitabnya salah. Dan memang kenyataannya begitu. Sebuah kalimat di Alkitab itu kan belum tentu untuk kita. Ya. Secara biblika itu kan pasti untuk orang saat itu, sesuai konteks saat itu. Bukan untuk kita. Jadi gak semua bisa dikenakan. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Makanya kita harus merenungkan firman. Kalau tidak merenungkan firman, gak mungkin mengerti mana yang harus didoakan dan mana yang tidak harus didoakan. Hal-hal dunia Bapak Ibu tidak perlu didoakan. Orang dunia saja yang tidak pernah berdoa bisa kaya kok. Kerja keras bisa kok. Dengan kelicikan mereka bisa kok dapat. Loh Pak, kita kan tidak boleh licik, makanya itulah salah satunya kenapa kita orang Kristen tidak pernah bisa mencapai kekayaan yang luar biasa seperti mereka. Karena kita kerja harus tulus-tulusan, jujur-jujuran. Jadi kalau kita berdoa, berpikir, jadikan aku terkaya Tuhan, jadi kepala bukan ekor. Lah itu untuk siapa? Itu dagingmu bukan batinmu. Bukan kebenaran itu, penyesatan itu. Yang dipahami dari membaca Alkitab secara salah. Jadi kalau mau jadi pemenang Bapak Ibu, pola pikir kita harus benar dulu. Pola pikir kita harus benar dulu, gimana caranya? Baca Alkitabnya benar dulu. Pastikan itu buat kita dan bukan untuk yang lain. Enggak bisa dikenakan sama rata semua, dari Kejadian sampai Wahyu, semua untuk saya, belum tentu, enggak bisa seperti itu. Berarti Allah salah toh Pak? Enggak, Allah enggak salah, kita yang salah paham.
Kemarin saya di Jogja sharing sama Bu Nini. Bu Nini itu suruh pegawainya untuk potong pohon supaya tidak supaya daunnya tidak menjatuhi tetangga gitu. Tapi kenyataannya yang dipotong bukan pohon yang mengotori tetangga, yang dipotong malah pohon-pohon yang rindang, yang bisa meneduhkan halaman. Salah paham. Saya ngomong sama Bu ini, Bu, pegawainya orang Indonesia? Iya Pak, orang Indonesia. Orang Jawa? Iya Pak. Podo Indonesia nih, podo basa Jawa nih, salah paham masih. Lalu kita baca Alkitab, gak mau belajar gitu. Padahal Alkitab itu tulisan 2000, 3500 tahun yang lalu. Lah zaman sekarang ngomong aja bisa salah paham, apalagi Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Kalau gak mau belajar, mana bisa mengerti? Nah kenyataannya banyak orang Kristen tidak mengerti, yang dianggap pemenang kalau dia jadi kaya, sukses, meraih jabatan tertentu. Itu bukan kemenangan loh. Kemenangan yang benar kalau kita bisa hidup seperti Yesus, itu menang yang benar. Enggak egois, mampu mengampuni orang yang menyalibkan dia. Tetap mau taat sama Bapa meskipun itu menyakitkan, bahkan mati disalib. Itu pemenang bagi seorang Kristen. Bagaimana kita? Perkarakan, ini memperkarakan saya juga loh. Bagaimana saya? Sudahkah saya seperti itu? Amin Bapak Ibu. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Tapi menang yang benar. Kita tahu arah menangnya seperti apa. Standar menangnya seperti apa, seperti Yesus. Bukan menang seperti orang dunia ya. Bagi orang dunia, orang Kristen itu loser. Bagi orang dunia. Bagi orang dunia, orang Kristen itu orang yang kalah. Bagi orang dunia. Kalah bersaing. Iya kan? Dianggap gampang menyerah. Sebetulnya bukan gampang menyerah. Kalau kita tahu itu bukan kehendak Allah, ya kita berhenti. Itu bukan menyerah, tetapi kita mau taat pada Allah kita. Kan banyak orang Kristen dianggap, kamu tuh gampang menyerah. Belum sukses kok sudah berhenti. Loh, aku berhenti bukan karena gak mau berjuang jadi kaya, tapi aku tahu tujuan hidupku bukan itu, kan itu. Jangan salah paham Bapak Ibu. Pemenang sejati dalam kekristenan adalah orang yang mampu hidup seperti Kristus. Standarnya jelas. Orang yang mau murni, orang yang mau berkorban, gitu ya. Orang yang punya gairah menyenangkan Bapa di surga. Apapun sikap hatinya. Yang penting Bapak senang aku lakukan. Itu loh orang yang menang. Saat itu terjadi dalam hidup kita, terwujud dalam hidup kita, kitalah pemenang itu. Gak ada urusan sama dunia. Kita gagal mencapai seperti obsesi yang diinginkan orang-orang dunia, gak ada masalah, itu bukan target kita. Amin Bapak Ibu. Mengubah ini tidak mudah loh. Saya tahu itu. Tapi kita harus tahu dengan benar tujuan Tuhan itu apa. Kalau kodrat kita berubah menjadi seperti Kristus, itu loh baru pemenang. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh, tekun merenungkan firman. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, berarti kita harus meneliti kehidupan Yesus, betul? Mana kita bisa menjadi seperti Kristus? Yang kita bahas, Yabes, tidak bisa. Menjadi seperti Kristus yang kita harus dalami adalah kehidupan Yesus, bukan Yabes. Bukan Bill Gates, tapi banyak orang Kristen sekarang lebih mentokohkan Bill Gates, Elon Musk, dan yang lain. Itu Pak, mereka bisa kaya.
Kamu lihatlah, mereka itu fokusnya bukan kekekalan. Yang kedua, mereka itu juga anak orang kaya, punya privilege, punya modal. Jadi nggak semua bisa disamaratakan. Tujuan kita bukan itu, tujuan kita Tuhan dan kerajaannya. Anda rindu jadi pemenang versi Tuhan? Ayo kita lakukan ini. Khotbah hari ini saya harap ya bisa lebih tepat membedakan apa yang harus kita tuju. Kemenangan seperti apa yang diharapkan Tuhan. Benar-benar nggak seperti dunia loh. Amin Bapak Ibu. Kita tutup, kita berdoa yuk.